Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita patut ucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita sehingga kita berkesempatan untuk dapat datang ke hadirat Tuhan melalui kebaktian Rabu malam pada malam permintaan doa ini. Saudara-saudara sekalian, kita tentunya tahu bahwa pandemi ini telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan dan kita bisa saksikan di dalam kehidupan kita masing-masing bahwa Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita terhindar dari wabah virus corona ini. Dan untuk itu pada malam permintaan doa ini kita akan naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Untuk memulai kebaktian kita, biarlah kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Kita naikkan puji syukur kepada Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 5, Sembahlah Allah. Biarlah kita nyanyi di tempat kita masing-masing. Untuk doa pembukaan kita minta kesediaan dari hamba Tuhan Bapak Richard Somin untuk melayangkan doa mewakili kita semua. Kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bersatu untuk berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala pimpinan Tuhan hingga kami dapat dipertemukan di pertengahan minggu ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Zai. Kiranya Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami ya Bapa, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman ini dapat menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga di sini berdoa untuk Pendeta Zai yang membawakan firman Tuhan. Tuhan juga memberikan Roh Kudus Tuhan supaya apa yang dibawakan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan janji Tuhan kepada kehidupan kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk waktu yang berikut ini biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita percaya adalah merupakan pelita bagi kaki kita yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Paul Emerson Zai. Kepada Pendeta Zai kami persilakan. Shalom saudara-saudara, selamat malam buat kita semua. Kita puji Tuhan pada saat ini oleh karena kasih Tuhan telah menambahkan hari-hari kita. Sebelum kita mengadakan ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih,
hati kami dibukakan saat ini untuk menerima kebenaran Tuhan yang akan dipampangkan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua. Kami rindu mendapatkan berkat melalui firman-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah sekian lama Yesus bekerja, melayani, dalam usia 30 tahun lebih sebelum mengakhiri akan pelayanannya, Yesus mulai menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya apakah yang akan Ia lakukan. Di hadapannya dengan latar belakang yang jelas, terbentang pemandangan ke arah mana kakinya sedang melangkah. Sedangkan sebelum Ia mengambil kemanusiaan pada dirinya, Ia melihat jauh apa yang akan ditempuhnya agar dapat menyelamatkan yang hilang. Setiap kepedihan yang melukai hatinya, setiap hinaan yang harus ditempuhnya untuk menyelamatkan manusia, penderitaan yang harus ditanggungnya, terpampang di hadapannya sebelum Ia mengesampingkan mahkota dan jubah kerajaannya serta turun dari tahtanya. Saudara-saudaraku, Ia harus meninggalkan, menutupi keilahiannya dengan kemanusiaan. Jalan dari palungan ke Golgota semua sudah terpampang di hadapannya. Ia mengetahui duka cita yang akan datang menimpa Dia. Jalan dari palungan ke Golgota semua terpampang di hadapannya. Ia mengetahui duka cita yang akan datang kepadanya. Dia sudah membayangkan perjalanan yang penuh dengan penderitaan, penolakan-penolakan yang akan dialaminya karena Dia adalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun Ia berkata, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, dan aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi di hadapan kita, di masa depan kita, seperti seorang mahasiswa, seorang pelajar yang sedang berkuliah dan sekolah, yang akan menjadi seseorang dalam bidang yang dia geluti. Mungkin dia menjadi seorang insinyur, menjadi seorang ekonom, entrepreneur, apakah dia menjadi seorang pendeta di kemudian hari, seorang dokter. Saudaraku yang kasih, dia sudah mulai membayang-bayangkan bagaimana nanti pelayanannya, bagaimana nanti kesuksesannya, bagaimana nanti tantangannya, saudara-saudara. Dan umumnya apa yang kita pikirkan semua adalah hal-hal yang indah. Tetapi lihat kepada Yesus. Dia tinggalkan mahkota kehidupan. Mahkota yang begitu mulia. Dia tinggalkan dia punya jabatan. Dia tinggalkan kemuliaan semuanya. Dia turun dalam kehinaan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan pekerjaan yang mudah. Mungkinkah seorang manusia yang sudah memiliki satu jabatan yang bagus, yang baik, yang nyaman, posisi yang nyaman, keadaan yang enak, lalu disuruh meninggalkan itu semua dengan pengorbanan yang luar biasa tanpa pamrih? Saudaraku, saya walaupun saya pendeta, saya juga tidak sanggup kalau dikatakan seperti itu. Kita tidak mau muluk-muluk, saudara. Tetapi itulah yang dibuat oleh Yesus demi untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Saudaraku yang kasih, mari kita baca kitab Mazmur pasal 40 ini. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu, keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang sudah dilanda kasih Tuhan, yang sudah dikuasai oleh kasih Tuhan, yang sudah menyadari akan pengorbanan Yesus Kristus, dia tidak akan dapat menahan dirinya terdiam tanpa berbuat sesuatu untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Sekali lagi saudara, sebab ini penting sekali. Orang yang sudah dikuasai oleh kasih Tuhan, oleh kebaikan Allah kita, yang menyadari cinta Tuhan yang telah mengubahkan hidupnya, tidak akan bisa diam sebelum dia menyampaikan kabar sukacita itu. Itu adalah salah satu bukti, salah satu tanda bahwa dia dikuasai oleh kasih Allah. Saudara, kita tidak perlu melihat orang lain. Mari kita melihat diri kita sendiri. Ini yang disampaikan oleh Mazmur Daud ini. Apa dia katakan? Aku mengabarkan keadilan. Bibirku tidak kutahan, keadilan tidak kusembunyikan, kesetiaanmu, keselamatanmu kubicarakan, kebenaranmu tidak kudiamkan. Saudaraku yang kasih, bolehkah kita mulai hari ini berjanji dalam diri kita? Karena orang yang tidak ambil bagian di dalam beberapa kata yang saya sampaikan tadi, berarti mereka bukanlah milik Allah. Jangan cinta di bibir saja, saudara. Biarlah cinta yang ada di hati kita, kasih yang ada di hati kita, kebenaran yang ada di hati kita adalah memang betul-betul yang sudah kita darah dagingkan. Sehingga waktu itu kita tidak bagikan kepada orang lain, kita akan merasakan sesuatu yang tidak enak dalam tubuh kita ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sekitar kita, di rumah kita, ada orang yang perlu diselamatkan. Dan itu adalah satu hal yang sangat kita gumuli sesungguhnya. Mari kita melihat dulu sekarang sekitar kita. Mari kita merenung sejenak saudara, siapa yang ada di sekitar kita, di rumah kita, di tetangga kita. Itu saya gumuli saudaraku. Oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah meninggalkan kejayaannya, kemuliaannya, kekuasaannya, itu bukan hal yang mudah. Dan belum ada manusia yang dapat melakukan itu, saudara. Saya sering memperhatikan khotbah-khotbah yang disampaikan orang yang berapi-api, yang luar biasa. Pada waktu mengadakan diskusi, seminar, statement-statement yang luar biasa. Tetapi kadang terbentur, saudaraku, bila mana kita melihat hal itu tidak dapat kita lakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah merupakan pelajaran yang sangat berat
secara manusia. Oleh karena Tuhan tidak menuntut kepada kita teori, tetapi Tuhan menuntut kepada kita adalah perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan, kata Tuhan, adalah mati. Manusia, makhluk hidup, apakah itu tumbuhan, apakah itu binatang, terlebih manusia, sangat membutuhkan sentuhan, kasih sayang, perhatian, pertolongan, dukungan. Saya senang menonton kesaksian-kesaksian dari YouTube saudara. Bagaimana seekor anjing, bagaimana seekor harimau, bagaimana seekor singa, binatang-binatang yang buas ini, binatang-binatang yang kita lihat ini bisa mematikan, bahkan ular sekalipun dapat jinak oleh karena perhatian orang yang memeliharanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia terlebih, bahkan tumbuhan pun kalau dirawat dengan baik, disentuh dengan baik, akan memberikan pertumbuhan yang berbeda lebih baik dari yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah sebenarnya yang harus bergumul di dalam diri kita. Hal-hal yang membawa kebaikan, hal-hal yang membawa keselamatan, hal-hal yang membawa sukacita, hal-hal yang membawa kebahagiaan bukan hanya untuk manusia, tetapi bagi Allah kita. Saudaraku, itulah sebabnya ayat ini saya ulangi kembali. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu, keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Mazmur 40 ayat 9 sampai 11. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan sedihnya murid-murid mengakui bahwa orang Israel gagal mengenal Mesias. Kini Yesus menanyakan pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan murid-murid itu sendiri. Siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus menyadari setelah hari demi hari kesabaran Yesus yang luar biasa untuk menuntun mereka, memberikan pemahaman, artinya menjadi seorang pelayan, bukan seperti manusia di dunia ini yang menjadi pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin. Tetapi Yesus katakan, engkau akan menjadi pelayan. Saudara-saudaraku, melihat kehidupan Yesus dari hari ke hari, di dalam pelayanannya, sekarang Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Saudaraku yang kasih,
Sekarang Petrus sudah mengungkapkan iman ke-12 murid itu. Meskipun demikian murid itu masih jauh dari pengertian akan tugas Kristus. Pengaruh pendidikan memang tidak bisa dihindarkan. Ajaran para rabi, kuasa tradisi yang masih melekat menghambat pandangan mereka akan kebenaran. Dan itu harus dibuang juga sekarang ini, saudara. Kenapa banyak orang sekarang ini yang belum menerima Yesus? Mengapa begitu sulit orang mengikuti perintah-perintah Tuhan walaupun mereka katakan percaya Yesus? Oleh karena tradisi, kebiasaan-kebiasaan adat istiadat menutup hati mereka. Itulah yang disebutkan oleh Yesus di dalam kitab Markus, ya, pasal yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, ini mungkin perlu menjadi nasihat yang penting bagi kita, yang harus kita ingat. Ya. Inilah kata-kata Yesus di dalam Markus pasal 7, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara-saudara yang kasih, bagi kita semua yang sedang mendengarkan firman ini, mari kita membuang semua yang menjadi penghalang hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Biarlah terbuka hati pikiran kita kepada kebenaran. Dan bila mana itu kita sudah miliki, itu akan nyata dari kehidupan kita. Kita tidak akan bisa sembunyikan itu seperti firman Tuhan tadi dalam Mazmur pasal 40. Jadi nyata sekarang, saudara-saudara. Mari kita periksa diri kita, mari kita nilai dulu kita. Jangan nilai dulu orang lain, tapi kita nilai diri kita. Pada saat saudara tidak dapat menahan, ya, semangat hati, meluap itu, ya, kerinduan untuk menyampaikan kebenaran, meluap untuk menyampaikan keadilan, meluap untuk menyatakan, ya, firman Tuhan. Kasih itu terbukti bahwa saudara sedang dikuasai oleh firman Tuhan. Tetapi bila sebaliknya, saudara, hati kita tertutup, tidak terbuka mulut kita untuk menyampaikan pekabaran ini, bahkan kita mulai mencari kekurangan, mencari kesalahan. Saudaraku yang kasih, ingatlah bahwa kita bukan di pihak Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di sini dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Saya baca mulai ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yang saya sampaikan kepada kita, mari kita berada di pihak yang benar, di pihak Allah,
Kalau kita berada di pihak Allah, di pihak yang benar, maka hati kita tidak akan bisa terdiam menyimpan kebenaran itu. Saudara-saudaraku, sekalipun kita tidak melihat secara nyata harafiah siapa itu Allah, tetapi iman kita sedang berbicara, iman kita sedang membuktikan bahwa kita memiliki satu pengharapan kepada Dia yang pernah datang ke dunia ini, menderita untuk saudara dan saya. Dan kita mau melakukan segala sesuatu karena didorong oleh karena kasih kepadanya. Tidak dipaksa. Bukan seperti saudaraku, kalau kita minta sesuatu, seperti dipaksa. Jangan saudara. Tetapi kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, apakah itu melayani, apakah itu menolong, apakah itu membawa persembahan, persepuluhan, memberikan bantuan kepada orang yang berkekurangan, apakah dalam pekerjaan Tuhan, semua dengan sukacita dan sukarela. Itulah tanda bahwa orang-orang itu sudah dijamah oleh kuasa Tuhan. Saudara yang kasih, seperti Petrus pada waktu ditanya, siapa aku ini? Dan dia bisa menjawab, engkau adalah Mesias. Dan apa kata Yesus kepada Petrus? Berbahagialah engkau hai Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudaraku, orang yang sudah dikuasai oleh Tuhan, artinya itu bukan lagi atas dirinya, tetapi itu adalah atas kuasa Tuhan yang datang dari sorga. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, artinya saudara, itu kita sedang dikuasai oleh satu kuasa di luar diri kita, yaitu kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, manusia tidak dapat memperoleh suatu pengetahuan ilahi dengan kekuasaannya sendiri. Sebagaimana Ayub katakan dalam Ayub pasal 11 ayat 8. Tinggi setinggi-tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat engkau ketahui? Saudaraku, hanyalah roh pengangkatan yang dapat menyatakan kepada kita perkara Allah secara mendalam. Sebab dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10 firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, karena kepada kitalah Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Berarti apa kebutuhan kita yang paling besar sekarang ini? Adalah kecurahan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Agar kita dapat dikuasai oleh kasih Kristus. Berdoalah, mintalah dari Tuhan kuasa itu. Dan Tuhan sudah berjanji, aku akan mengirimkan seorang penghibur kepadamu, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Janji itu saudara adalah janji untuk saya, janji untuk saudara yang menjadi jaminan bagi kita apabila kita ada di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini dapat menolong kita. Jangan pendam kebenaran, jangan simpan kasih setianya, jangan simpan keadilannya, jangan simpan akan firman-Nya, bagikan saudara. Dan itu membuktikan bahwa saudara di pihak Tuhan dan saudara adalah sahabat Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Saatnya kita sekarang untuk berdoa, menyampaikan permohonan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, kita melihat dari hari ke hari semakin bertambah-tambah kesusahan. Tapi yang pasti Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih. Saat ini kami dengan anak-anak Tuhan datang ke hadirat-Mu oleh karena kami menyadari Engkaulah Allah pencipta kami, Allah pemelihara, Allah yang memberikan kepada kami kehidupan. Dengarlah puji-pujian kami. Bapa di sorga, kami manusia yang lemah ini tidak luput dari segala kekurangan dan dosa. Setiap hari melalui angan-angan hati, melalui kata-kata kami dan tindak tanduk kami kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini biarlah Engkau mendengarkan permohonan kami, ampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Bapa, saat ini kami datang menghadapkan permohonan kami. Hamba mau menyerahkan diri kepadamu. Juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah saat ini. Bahkan yang tidak sempat oleh karena halangan apapun. Tuhan berkati mereka, urapi mereka, berikan kesehatan. Bagi yang sakit berikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang dalam pergumulan bukakan jalan. Bagi mereka yang sekarang ini sedang kehilangan pekerjaan, berikan kembali pekerjaan yang lebih baik. Bagi mereka yang terganggu akan mata pencaharian ekonomi mereka, Tuhan Engkau boleh pulihkan kembali. Bapa di sorga, hamba-Mu memohon, berkati rumah tangga lepas rumah tangga. Berkati suami istri penuh dengan kebahagiaan, ikatan kasih yang datang dari Tuhan. Demikian juga antara orang tua dan anak-anak. Memberkati ya Bapa pelayanan kami di gereja ini. Berkati juga semua program jemaat. Biarlah kami boleh melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Memberkati juga negara kami yang sedang dilanda oleh masa pandemi ini. Tuhan kiranya campur tangan, Engkau juga memberikan solusi ya Bapa. Demikian juga pekerjaan Tuhan melalui pimpinan kami di gereja Masjid Penari ke-7 sedunia, bahkan sampai ke jemaat ini. Tuhan kiranya Engkau kendalikan kami. Bapa di sorga, kami juga tidak lupa berdoa bagi semua yang sedang belajar firman Tuhan saat ini. Kiranya lunakkan hati mereka, agar mereka boleh melihat kuasa Tuhan dan mereka berbahagia untuk menerima kebenaran-Mu. Banyak yang mau kami doakan, Tuhan sudah lebih tahu. Namun saat ini bila mana anak-anak Tuhan masih mau menyampaikan akan permohonan mereka, Tuhan kiranya sendingkan telinga-Mu. Bapa, kami datang kepada Tuhan saat ini mengucap syukur. Terima kasih karena malam ini kami boleh mengadakan ibadah, mendengarkan sabda Tuhan yang begitu indah. Biarlah kiranya seperti Yesus sendiri yang datang ke dunia ini suka untuk melakukan Taurat Tuhan. Kiranya roh yang sama kami miliki,
biarlah kecurahan Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami semua, supaya kami senang untuk berbagi kasih, melayani, menyaksikan iman kami kepada dunia sekeliling kami. Saat anak-anak Tuhan bersyukur ya Bapa, kiranya Engkau sendengkan telingamu. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, sempurnakanlah doa kami ini, dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Zai, dan untuk itu sebagai lagu pujian kepada Tuhan sekaligus mengakhiri kebaktian kita bernyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 10, Kami Datang Padamu. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang begitu limpah kepada kami, yang berlaku bagi masing-masing kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Paul Emerson Zai. Kami memohon kepadamu agar firman itu berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami pun bisa lebih dekat kepadamu dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa agar kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjalani hari-hari kami, sehingga apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk masing-masing kami Tuhan, di dalam segala apa yang kami lakukan, kiranya berkat Tuhan dapat menjadi bagian masing-masing kami. Kiranya Engkau berkati pekerjaan kami agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Kiranya Engkau memberkati kesehatan kami, khususnya melindungi kami dari wabah corona ini. Dan bagi hamba Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat, kiranya Engkau pulihkan, kiranya Engkau jamah tubuh mereka, karena Engkaulah dokter dari segala dokter. Kami juga berdoa jikalau ada yang dalam keadaan kesusahan, kiranya Engkau sesuai dengan janji-Mu akan memberikan jalan kelepasan dan mereka akan menjadi pemenang-pemenang seperti yang Engkau firmankan di dalam Alkitab-Mu Tuhan. Kami juga berdoa agar kiranya Engkau meneguhkan iman kami, agar pada satu hari kelak, walaupun kami terpisah pada saat ini, kami bisa bertemu di dalam keadaan yang sangat baik, yaitu pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, banyak kesalahan dan dosa kami, kiranya Engkau dapat mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami, dan kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat mengalahkan dosa. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa kami. Kiranya Engkau sempurnakan doa kami, karena kami berdoa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak Ibu sekalian, demikianlah kebaktian Rabu malam kita pada malam permintaan doa ini. Kami berdoa agar kiranya Tuhan menyertai kita selalu, agar kiranya apapun yang kita upayakan semuanya mendatangkan keberhasilan dan kita senantiasa dalam naungan Tuhan. Kiranya kita bisa beristirahat dengan baik pada malam ini sebab Tuhan akan menyertai kita. Dan karena kebaktian kita tidak akan lengkap tanpa kita mengembalikan milik Tuhan, tanpa kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan, biarlah kita bisa setorkan masing-masing persembahan dan juga perpuluhan kita di nomor rekening Jemaat PTMC Keramat Pulo dengan nomornya tertera di bagian bawah dari layar kita ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Tuhan memberkati.